Kita pasang target, kita Ramadan mau bikin apa? Apa targetnya kita? Bulan Al-Quran, bulan zikir, bulan ibadah. Apa targetnya kita? Mau berapa kali hatam Quran? Program-program apa Ramadan yang mau kita lakukan? Ayo tanya sama diri kita. Ya, kan kita dianjurin tuh kalau Ramadan, kita dianjurin apa sih namanya? Banyak bersedekah, diantaranya berbagi buka puasa. Ya, mau gak lakukan program itu? Bikin program itu. Sedekah juga, atur sedekah kita. Ini kita ini kalau sedekah tuh bulan Ramadan tuh, wah pahalanya dilipat gandakan. Ya. Sedekah aja tuh Ramadan atau di luar Ramadan, bikin rezeki kita makin berkah. Benar teman-teman. Ya, nggak rugi loh orang yang keluarin sedekahnya. Benar. Banyak kisah, banyak cerita, pengalaman-pengalaman. Ya, benar. Apalagi kita sedekah bakal orang tua kita. Ya, kita kasih bakal kedua orang tua kita hadiah, bikin dia gembira. Anak kita, istri kita. Waduh, harta kita tuh jadi berkah dari Allah Ta'ala. Apalagi kita kasih bakal orang juga fakir miskin di luar sana, orang-orang yang membutuhkan, majelis, pesantren, masjid. Ya, lakukan itu semua. Nah, tiap hari usahain ada sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah. Walaupun di mata kita sedikit, tapi nggak sedikit di mata Allah. Ya, nah ini kan program macam gini nih bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kita kalau sedekah di bulan biasa, pahala kayak tadi saya sebut, bulan Ramadan, waduh, dilipat gandakan pahalanya. Kita sedekah di bulan biasa, pahalanya 10 kali lipat. Kalau Ramadan 700 kali lipat, ibaratnya gitu, dilipat gandakan. Nah, jangan kita sia-siakan. Apa aja yang mau kita lakukan? Program-program apa yang mau kita lakukan di bulan Ramadan? Oh, program berbagi buka puasa. Oh, program berbagi makan. Oh, program bagi-bagi baju. Kan kita udah beli baju baru nih. Baju lama mau dikemanain? Baju lama mau dikemanain? Itu harus kita pikirkan juga dari sekarang. Siapin dari sekarang. Gitu. Ya, terserah mau kita bagi ke siapa. Mau kita bagi ke siapa? Orang-orang yang membutuhkan tuh di luar sana itu. Ya. Kita kalau turun ke jalanan, kita bakal dapetin tuh orang di jalanan yang perlu pakaian, perlu baju. Iya. Gak apa-apa. Kita udah gak pakai ini pakaian, masih layak dipakai, kita cuci, kita setrika, kita bungkus lagi dengan plastik yang bagus, kemasan yang bagus, kita kasih hadiah bakal orang lain. Pahala di sisi Allah Ta'ala. Allah udah kasih bakal kita baju baru, bakal lebaran. Ya kan gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, terus juga diantaranya itu, ya, persiapan kita tuh, program-program kita bagi buka puasa, bagi sahur, bagi pakaian, zakat kita dihitung-hitung tuh juga persiapannya dari sekarang. Kita bakal kena zakat gak? Zakat fitrah kita bagaimana? Udah ada belum siapin duitnya untuk beli berasnya dan seterusnya. Nah, ini persiapan mesti kita siapin. Terus selain dari itu, kita selama bulan Ramadan apa aja yang mau kita bikin? Oh, saya mau istiqomah baca Al-Quran. Saya mau menghatamkan tahun ini, Ramadan tahun ini saya mau menghatamkan 5 kali hatam Quran. Boleh 10 kali, 20 kali, 30 kali hatam Quran boleh. Tapi juga kita nunduk, lihat kita punya kemampuan gak? Jangan kita semangat besar tapi di tengah jalan putus. Mesti diimbangin dengan kemampuan. Oh, saya tahu diri, saya 5 mungkin gak bisa, tapi saya insya Allah 3 kali hatam Quran saya bisa. Artinya per 10 hari, ya, saya bisa hatamin Quran. Berarti saya mesti atur dong programnya. Kalau saya Ramadan mau hatamin 3 kali hatam Quran, berarti per hari saya mesti baca 3 kali 3 juz. 10 hari 30 juz saya hatam. Berarti Ramadan bisa dapetin 3 kali hatam Quran. Dan begitu seterusnya. Ini kan program-program ini mesti kita atur. Ya. Nah, terus juga lain dari itu, tahu apa teman-teman? Saya pengen istiqomah misalnya nih. Istiqomah bulan Ramadan nih untuk bisa istiqomah gobliyah sama ba'diyah. Selama ini saya kurang istiqomah. Jadi atur. Cari tahu dulu gobliyahnya duhur berapa, ba'diyahnya berapa. Yang bisa kita lakukan, jangan sekaligus banyak, berat. Sedikit tapi rutin lebih baik. Ya, duha, salat witir, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini
Hal-hal macam begini nih mesti kita rutinkan. Tapi kita program. Sebab kan juga kalau anak-anak santri di sini fokus sama ilmu, tapi kita yang hidup di luar, kita punya kerjaan, kita ada sekolah di luar, kita ada kantor, kita ada kerja di pasar atau lain sebagainya. Artinya nggak sama kayak kalau santri di sini bisa fokus sama begituan, sama ibadah, sama ilmu. Tapi kan orang di luar belum tentu bisa fokus. Ya, karena itu kan mesti kita atur. Saya juga punya kerjaan, walaupun saya mau baca pada target khatam Quran, tapi saya terbentur sama pekerjaan saya. Ini juga amanat yang harus saya tunaikan, pekerjaan terikat dengan kontrak amanat. Ya, nah, artinya bagaimana itu saya bisa ngaturnya. Pulang ke rumah juga saya punya kewajiban sama keluarga, istri dan anak-anak. Bagaimana ngaturnya? Bagaimana anak-anak saya dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita programkan. Cuman perjelas dulu target yang mau kita capai di bulan Ramadan, baru kita atur programnya. Masing-masing seperti itu. Duduk kita anak istri, keluarga ini duduk, bilang sama istri kita, ini bulan Ramadan kita sekeluarga apa yang mau kita bikin, ya, supaya kita jadi orang-orang yang bertakwa sekeluarga. Ya, anak-anak kita bagaimana, ya, gitu. Nah, ini yang mesti kita ingatkan. Misal, ya, ini kan saya suka bilang tuh sama teman-teman dari saya di zaman di Fakhriyah, kalau bulan Ramadan tuh kita ada program-program, yuk apa nih yang bisa kita lakukan. Saya suka bilang dulu tuh kalau bulan Ramadan masuk tuh, ya, coba apa tahu, televisi matiin, media sosial matiin, jadi kita bisa fokus sama ibadah. Kalau zaman dulu TV, kalau sekarang TV udah jarang dibuka, orang pada lihat media sosial udah dari handphone. Iya, TV udah jarang. Stasiun TV juga udah hampir gulung tikar. Yang ada sekarang TV dari, ya begitu. Nah, Ramadan ini matiin coba 1 bulan penuh. 1 bulan penuh kita matiin televisinya, kita fokus dengan tugas kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, itu saya suka bilang gitu, Ramadan tuh kita matiin televisinya kita matiin media sosialnya kita, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan usaha kita kayak bisnis, ada hal itu lain urusan. Tapi kalau cuma sekedar usil, iseng, ya matiin deh tuh, bukan waktunya. Ya, media sosial. Terus juga program tuh bulan suci Ramadan. Program apa tahu? Ini mohon maaf. Ya, nah, sekedar masukan aja. Saya juga selalu bilang gitu. Orang tuh bulan Ramadan kesempatan loh, bakal apa tahu? Bakal berhenti merokok. Ya, saya nggak bicara dari segi hukum, terlepas dari hukum perbedaan pendapat antara para ulama silakan. Tapi intinya siapa-siapa yang pengen berhenti merokok, ini Ramadan kesempatan, iya kan? Udah siang hari kita kagak ngerokok, tinggal sempurnain aja di malam hari, atau minimal kurangin sedikit. Biasanya kalau tiap hari itu 1 bungkus, ya 1 bungkus, ya udah deh. Ini bulan Ramadan nih seharian udah nggak ngerokok, ya udah malam satu batang aja, atau 2 deh gitu. Pas buka 1 batang, sama sahur 1 batang. Beb, kurang beb. Sebelum terawih deh 1 batang juga beb. Jadi kan sambil nungguin terawih, apa namanya, ya bete bahasanya gitu. Ya udah deh, ya akhir. Ya buka puasa 1, apa namanya, menjelang terawih 1, ya sahur 1. Ya udah, tapi itu ya 10 hari pertama. 10 hari pertama. Nanti 10 hari kedua, ya, yang sebelum terawih tuh udah tinggalin tuh. Jadi apa namanya, pas buka 1 sama sahur 1. Ya, ntar 10 hari kedua tuh sampai tanggal 20 Ramadan udah pas buka puasa aja. Ya, sahur udah nggak ada tuh. Ya, nah kalau kayak gini mah udah gampang tuh. Ntar terakhir udah, jangan buka juga udah makan enak, jangan pakai ngerokok lagi. Ini kan program bisa kita lakukan dari Ramadan, mau dari sekarang juga boleh. Iya, kurang ini dari sekarang. Kan saya juga tahu nggak semudah itu masuk bulan Ramadan saat dari pertama cut cuma 3 batang, nggak mungkin tuh, susah tuh.
Tapi kan nguranginnya dari sekarang. Saya nggak tahu deh tuh, cuman orang-orang yang merokok lebih tahu. Nah, tahu apa? Kadang tuh mulut yang iseng. Ya, gantiin. Kalau biasanya pakai rokok, ganti sama permen atau apalah, itu orang ngerti dah. Begitu intinya. Jadikan itu sebagai program. Kita kalau punya tekad, dikasih mudah sama Allah. Kalau kita punya tekad, dikasih mudah sama Allah. Ya, insya Allah rezekinya diberkahin sama Allah. Benar. Istrinya juga pada seneng ntar. Wah, alhamdulillah suami saya berhenti ngerokok. Belanjaan dapat bonus nih. Iya dong. Ya kan biasanya duit belanja kurang dengan beli rokok. Ini rokok udah nggak dibeli. Berarti belanjaan sama jajan nambah. Ayo ibu-ibu dukung suaminya berhenti ngerokok. Iya. Bentar suaminya bilang nggak, jajan segitu, belanja tetap segitu. Nuntut lagi. Ya udah nabung, bakal beli motor. Ya, kalau Anda nggak tahu harga satu bungkus berapa duit tuh? 20.000 sehari satu bungkus. 20.000 kali 10 berapa itu? 200. Berarti satu bulan 600.000 kredit motor. Iya kan? Kredit motor segitu kan? 2 tahun ya udah punya motor baru. Allahu Akbar. Insya Allah yang pada berhenti ngerokok, saya doain rezekinya berkah, punya rumah, punya mobil, ya punya istri yang solehah, amin semuanya ya Rabbal Alamin. Nah ini kan program-program kita nyambut Ramadan ya.